Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam rahayu, nama budaya dan salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati rekan-rekan sekalian, terima kasih atas kehadirannya. Pada hari ini ada momen penting yang disampaikan oleh Majelis Hakim dan Bapak Kepala BPKP. Untuk tidak memperpanjang waktu, kami mempersilahkan Bapak Majelis Hakim untuk menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat kita semua, teman-teman media. Hari ini saya kedatangan Kepala BPKP dengan acara tunggal adalah penyerahan hasil perhitungan kerugian negara untuk perkara timah. Perkara timah ini hasil hitungannya cukup lumayan fantastis, yang semula diperkirakan 21 dan ini adalah mencapai sekitar 300 T. Kemudian hari ini juga kami kedatangan Pak Profesor Bambang Harjo, Guru Besar Ilmu Hutan, yang akan menjelaskan tentang kerugian real terkait dengan ekologis, ekonomis, dan rehabilitasi lingkungan. Dan tentunya untuk teman-teman ketahui bahwa perkara timah telah memasuki tahap akhir berproses dan diharapkan dalam seminggu ke depan, sudah dilimpahkan ke pengadilan. Untuk itu bersingkatnya, mungkin silakan Pak Kepala BPKP. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Kami ingin sampaikan bahwa kegiatan audit perhitungan kerugian keuangan negara yang meminta kami BPKP untuk menghitung kerugian keuangan negara atas kasus tersebut. Setelah kami menerima permintaan penyidik tersebut, kami telah melaksanakan prosedur audit untuk menentukan bukti-bukti termasuk diskusi dengan para ahli. Dan pada hari ini kami menyerahkan laporan audit perhitungan kerugian keuangan negara sebagai tindak lanjut atas permintaan penyidik untuk melakukan audit perhitungan kerugian negara perkara sekali lagi perkara dugaan tindak pidana korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan atau IUP PT Timah TBK tahun 2015 sampai dengan tahun 2022. Tadi setelah seperti disampaikan Pak Jaksa Agung tentang kerugian keuangan negara sekitar 300 triliun dan nanti selengkapnya saya investigasi dan tentu saja Jaksa Agung Baik, teman-teman, nanti waktu akan kami serahkan ke Kemdikbud dan Pak Ibu dan tentunya Pak Bambang Profesor, silakan kalau silakan, dan berharapkan adalah secara Kemdikbud tentunya mengharapkan ini bisa disampaikan kepada masyarakat. Kemudian teman-teman dan
Pak Ibu diganti diganti formalitasnya. Pak Prof Bambang. Ini Pak Prof Bambang bukan ini kurang. Keren ya, Pak. Kalau biasanya guru itu bisa berdiri, Pak. Pak, untuk sebelum Bapak meninggalkan tempat nanti Pak Syamsus sama Bu Deputi untuk menyerahkan secara simbolis. Silakan Pak di depan. Ya. Wajah sana. Di depan Pak. Sudah semuanya? Tahan Pak. Kanan Pak, kanan. Oke. Dengan selesainya penyerahan dari BPKP kepada Bapak Jamisus, Pak Jaksa Agung dan Bapak Kepala BPKP, kami persilakan untuk meninggalkan tempat karena ada kegiatan lain. Teman-teman media yang saya banggakan ya, pada siang hari ini silakan teman-teman media menanyakan segala sesuatunya terkait dengan 271 yang menjadi polemik di masyarakat. Nah sekarang ahli kita hadirkan yang punya ajak kita hadirkan Bapak Jamisus sekaligus yang melakukan investigasi tentang kerugian negara kita hadirkan pada pagi hari ini dan siang hari ini. Monggo, Bapak Jamisus duluan, Bapak Ibu duluan. Pak Jamisus duluan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman media. Salam sehat. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bu Sari selaku Deputi Investigasi, Prof Bambang sebagai ahli yang sejak awal ikut dengan tim penyidik untuk melakukan penanganan dugaan tindak pidana korupsi dalam tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan di CP Timah. Jadi rekan-rekan semua, alhamdulillah hari ini sudah selesai perhitungan kerugian negara di perkara tindak pidana korupsi komoditas timah di Bangka Belitung. Ini nanti akan detail dijelaskan oleh Bu Sari, tapi kami dapat menyampaikan pembuktiannya bahwa angka yang tadi disebut sebesar 300, sekian triliun ini masuk dalam kualifikasi kerugian negara. Jaksa akan maju ke persidangan. Dalam dakwaannya tidak memasukkan kualifikasi perekonomian negara. Jadi sekali lagi nih ya, ini penting. Jaksa tidak akan memasukkan jumlah atau nilai yang masuk dalam kategori kerugian perekonomian negara. 300, sekian triliun akan didakwa sebagai kerugian negara. Mengapa begitu? Nanti silakan hari ini kita buka selebar-lebarnya kepada teman-teman media, karena saatnya sudah tepat. Kemarin kan banyak itu yang berpendapat tentang 271 yang intinya perdebatan apakah ini real loss atau potensial loss. Diperdebatkan saya dengar ini.
saya baca juga di medsos, wah ini masih potensi, ini belum real. Nah ini silakan teman-teman tanya, ahlinya ada, Ibu Deputi ada, saya ada, sehingga kita bisa mengklirkan apa yang menjadi alat bukti, dan jaksa yakin bahwa ini adalah kerugian real yang harus nanti jaksa tuntut sebagai kerugian negara. Nah itu yang menjadi penting. Jadi kita beri kesempatan dulu sebelum teman-teman wartawan nanti bertanya kepada Ibu Deputi dan Prof. Bambang untuk dapat sedikit menjelaskan sebagai pembuka. Kami persilakan Bu Deputi. Baik, terima kasih Pak Capisus rekan media untuk menindaklanjuti apa yang tadi disampaikan Pak Kepala BPKP setelah kami melakukan prosedur audit sebagaimana standar audit yang mengatur visi kami. Kemudian termasuk di dalamnya adalah berdiskusi dengan para ahli. Ada 6 ahli, salah satu Bapak Heru. Kemudian kami mengumpulkan dan mengevaluasi bukti-bukti yang kemudian sampai pada kesimpulan adanya kerugian keuangan negara sebesar 300,003 triliun. Detail sampai ke digit akan nanti kami akan jelaskan di sidang berupa apa saja. Yang pertama adalah kemahalan harga sewa smelter oleh PT
itu satu lokasi, tidak hanya satu titik, dan itu ada beberapa titik ya, baik yang ada di Bangka, Belitung maupun Belitung Timur. Dan kami lakukan itu pada wilayah ada presentasi dari wilayah yang sudah terbuka itu. Jadi ada hasil perhitungan kemudian yang terungkap di kawasan hutan itu tidak hanya di kawasan hutan produksi, ternyata juga ada di kawasan itu, bahkan ada di dalam taman nasional. Nah, setelah hasil analisa laboratorium berdasarkan sampel yang kami ambil yang disaksikan oleh penyidik tentu saja dengan berita acara dan sebagainya, maka dipastikan wilayah tersebut rusak. Dari situlah kemudian kami tahu ada wilayah yang diproseskan maupun yang tidak. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana caranya kami merekonstruksi kejadian itu untuk memastikan bahwa memang terjadi kerusakan itu. Jadi kami menggunakan kamera satelit sehingga kami tahu pergerakan di tahun itu. Jadi kami buat seri. Misalnya di tahun 2015 itu di mana saja mereka melakukan aktivitas. Kemudian di 2016, di 2017, 2018, 19, 2020, 2021, 2022. Sehingga dari situ rekonstruksi itu bisa dengan mudah dipahami kemana mereka melakukan ekspansi itu ya, untuk berapa dan sebagainya. Dan dari situlah akhirnya kami bagaimana begitu berapa luasan yang dilakukan per tahun. Sehingga itu kita bisa pikirkan gitu ya, dengan kamera satelit kita tunjukkan data-data itu bisa dicek. Sehingga berdasarkan itu teman-teman sudah tahu ya, kalau saya berbagi ada uang 201 triliun sekian itu nanti detailnya kami sampaikan di sini. Jadi tentu saja semua itu diukur, tidak dikira-kira, dan parameternya sudah jelas, dan sehingga tidak ada istilah karena potential loss. Itu adalah betul-betul total loss ya. Sehingga berdasarkan itulah kemudian kami itu kerugian seperti yang teman-teman tahu tadi. Jadi ada apa namanya ecological disturbance mengganggu ya. Kemudian yang kedua adalah environmental economic yang rusak, dan yang ketiga itu adalah pemulihan yang harus dilakukan. Nah, Bapak Ibu harus tahu ya bahwa poin 1 dan 2 yaitu kerugian ekologis dan ekonomis itu mestinya itu hak negara yang bisa didapatkan kalau tidak terjadi kerusakan di situ. Nah, kemudian yang kedua, akibat kerusakan yang terjadi maka itu harus dipulihkan. Jadi pertanyaan kemudian kalau dia tidak dipulihkan lalu tanggung jawab siapa? Dari regulasi yang ada, apapun alasannya, PT Kementerian PBKD harus bertanggung jawab dalam apa yang terjadi di lokasi tersebut. Dan apa akhirnya apa? Kalau itu tidak lakukan, maka itu menjadi beban. Jadi yang ketiga ya, poin 1 dan 2 itu sudah hak negara dalam hal ini akhirnya dirusak, sehingga apa namanya misalnya dapatkan sesuatu ya dari hasil apa namanya tambang itu ternyata kita lihat ada terjadi apa investasi. Yang kedua itu yang nanti adalah itu harus dipulihkan karena masyarakat sesuai dengan bunyi Undang Dasar 45 berhak untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sebagainya. Sehingga sekali lagi saya ingin sampaikan bahwa itu adalah dalam dari tambang sebagai terbuka. Kalau itu tidak dilakukan maka itu menjadi gangguan. Jadi sementara itu bisa sampaikan Jadi udah jelas ya apa yang disampaikan oleh ketiga narasumber pada pagi hari ini. Mungkin rekan-rekan media ada yang bertanya atau mendalami harus ini silakan. Biar lebih terang dan lebih jelas nanti ke depannya di masyarakat. Ada yang mau bertanya? Ayo silakan lanjutkan. Sini. Dan teman-teman media lain juga dengar. Kalau Pak Azal itu mengetahui adalah RANB karena
Pak Jambisus nih. Harusnya yang ditanyakan seputaran tentang 271 dan berkembang menjadi 300 triliun. Tapi tidak apa-apa, bisa dijawab sebelumnya. Silakan Pak Jambisus. Terima kasih ya. Sebenarnya kami berharap nanti pertanyaan banyak mengenai kualifikasi kerugian negara yang selama ini diperdebatkan di 271 agar clear. Banyak pertanyaan kepada kami tidak kita jawab, belum tepat waktu dan proses ini masih berjalan. Kalau sekarang sudah ada hasil dari teman-teman auditor dari BPKP, sehingga kita siap untuk menyampaikan ke publik dan mempertonjolkan nanti terbuka di persidangan mengenai 271 tadi adalah kerugian real yang banyak masyarakat berpendapat bahwa itu masih potensi. Silakan teman-teman, saya berharap itu dapat digali karena ada BPKP. Nah, pertanyaan tadi adalah mengenai pemeriksaan El Sandi mantan gubernur. Pemeriksaan itu dilakukan oleh penyidik, ya, statusnya sebagai saksi. Beliau dimintai keterangan oleh penyidik untuk kepentingan, karena beliau dianggap sebagai tokoh masyarakat dan beliau pegang kendali yang juga menjadi tanggung jawab gubernur adalah kesejahteraan masyarakat. Maka kita ingin tahu sampai sejauh mana tata niaga timah ini yang dikelola oleh PT Timah dan pihak swasta lainnya terhadap perekonomian masyarakat setempat, pemasukan bagi pemerintah provinsi, dan apakah ada korelasi dari semua alat bukti yang kita miliki. Salah satu adalah kualifikasi kerugian lingkungan yang terjadi di wilayah Bangka Belitung yang saat itu beliau menjabat gubernur. Jadi sekali lagi yang kita minta keterangan dari Pak Zani ini, apa manfaat yang diterima oleh masyarakat Bangka Belitung dan pemerintah provinsi dari hasil bisnis timah ini. Kemudian bagaimana ke depan dengan fakta yang kita temukan ada kerusakan ekosistem dan kewajiban-kewajiban lain yang sudah dijelaskan tadi oleh Prof. Bambang bagi pemerintah daerah. Jadi itu kepentingan pemeriksaan dengan status beliau sebagai saksi. Ya. Oke. Jadi secara cukup. Ya, saya kira itu cukup ya penjelasan dari Pak Jambisus. Ada lagi, Ibu? Izin Pak Jambisus, saya Irfan dari Bentrans. Mau bertanya Pak, dari kerugian negara 300T ini, apakah penyidik sudah menghitung berapa keuntungan yang diperoleh dari 23 tersangka, dan kemudian siapa yang paling banyak mengambil untung dari kasus ini? Kemudian yang terakhir Pak, sejauh ini dari 23 tersangka, tersangka yang sudah dilapis TPPU itu ada berapa dan siapa saja? Terima kasih. Silakan Pak. Ini kewajiban kejaksaan dengan programnya yang bersamaan dengan Kementerian BUMN, bersih-bersih BUMN. Itu kita implementasikan dengan mendahulukan proses pidana. Dengan harapan apabila proses pidana ini selesai, perusahaan ini nanti akan melakukan bisnis dengan tata kelola yang akan diatur oleh Kementerian SDM tentunya kalau menyangkut timah atau leading
Jadi proses pidana ini kita lakukan dengan mendudukkan bagaimana dan siapa yang bertanggung jawab, bagaimana proses nanti penuntutannya, ini sedang kita lakukan. Terkait pertanyaan tadi, bahwa siapa-siapa saja yang menikmati, siapa saja yang dibebani, kami belum bisa sampaikan ke publik. Kenapa? Karena terkait tim pelacakan aset kami masih bekerja dan berjalan di lapangan. Beban kita selain membuktikan bahwa ini adalah pidana tipikor yang dilakukan oleh penyelenggara negara atau pejabat dari PT Timah bermufakat jahat dengan pihak swasta, sehingga kewajiban kedua bagi penyidik bagaimana ini bisa mengembalikan kerugian yang telah terjadi. Oleh karena itu, menggunakan selain tipikor untuk melihat hasil kejahatan itu ada di mana dan bisa ditarik, apa yang alatnya yang digunakan seperti smelter disita. Nah, ini kan bukan hasil kejahatan, tetapi ini sebagai alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan. Nah, semua itu sudah dihimpun dan tim kita masih bekerja. Akan kita lakukan penyitaan dengan pintunya juga TPPU, dan ini segera akan kita gelar sebagaimana Pak Jaksa Agung sampaikan. Mudah-mudahan ini akan maksimal kita bisa melakukan pengamanan dengan tindakan penyitaan terhadap aset. Jadi untuk TPPU saya rasa nanti semua sudah clear, sudah kita umumkan yang kena siapa saja. Setiap ada penetapan kita sudah sampaikan. Tapi mengenai aset-aset dan siapa yang menerima keuntungan masing-masing berapa, mohon maaf yang belum bisa sampaikan, takut karena kehilangan aset. Anak-anak yang masih bekerja di lapangan nanti kehilangan aset-asetnya yang sudah dibunuh. Jadi itu ya. Ya, jadi udah cukup ya. Jadi belum bisa kami sampaikan secara real, tetapi nanti dalam surat dakwaan pasti akan disampaikan. Dalam waktu 1-2 minggu ke depan, Pak Sanu akan menyampaikan ini akan segera dilakukan. Pak izin Pak, waktu dari teman-teman Pak terkait sampling tadi Pak, ada beberapa sampling yang diambil dan ini aja dilakukan atau ini. Terima kasih. Ini pertanyaan kepada Pak. Boleh, Pak? Baik, terima kasih. Jadi sampaikan tadi bahwa untuk mendapatkan informasi terkini gitu ya, secara saintifik yang sudah diminta oleh pada proses berikutnya, maka kami mengambil sampel itu di area yang satu, apakah itu di Bangka dan juga di Polres totalnya saya tidak dapat di persidangan ini juga. Jadi kami datangi misalnya wilayah di katakan misalnya Makassar dan cek statusnya sebagai tahanan selama penggelapan kami datangi juga oleh penyidik dari satu dan juga dari nah misalnya di situ adalah area APR termasuk juga beberapa kedalaman air di Kupang mengambil sampel tanahnya yang bisa berkomunikasi dan sebagainya, kemudian dianalisis lihat kondisi kimia dan juga komunikasi dan juga nanti kami datangkan juga para kawasan perhutan baik itu masuk ke kawasan hutan produksi, kemudian juga ke kawasan lindung dan juga masuk ke area di Taman Nasional. Itu semua kami dapatkan setelah kami rekonstruksi itu berdasarkan data yang disiapkan oleh penyidik Jagung dan juga dengan ekstra sakti, sehingga dari situ kami clear melihat. Tentunya saya ingin buka satu cuman nanti sudah masuk ke perkara gitu ya. Nah, itu kelihatan sekali. Misalnya di 2015 di lokasi ini, bahkan di PT ini seperti apa sih gambaran kita itu kelihatan. Bahan yang kemarin itu kelihatan. Kemudian juga di 2016 seperti apa, 17 seperti apa, 18, 19, 2022 tanya pun kita tahu. Jadi apa
real cost-nya itu udah jelas kan. Dari citra satelit, bisa di lapangan, udah jelas. Nanti itu kebutuhannya di pembuktian di persidangan, ya, udah jelas. Jadi beliau ini bukan saja ahli penanganan perkara di timah, beliau juga sebagai ahli di penanganan perkara buta forma dengan beberapa ahli lain. Sudah terbiasa melakukan dokumen yang real cost. Ada pertanyaan? Cek dulu. Ini pertanyaannya di menjurus. Jadi yakinlah bahwa penyidik kejaksaan ini profesional, bertindak dalam koridor ketentuan, dan ini secara khusus memang saya minta ke Ibu Deputi, ke teman-teman auditor untuk percepatan hasil perhitungan kerugian negara dengan maksud agar cepat bisa kita limpah. Nah, kalau ini sudah digelar di pengadilan, teman-teman bisa lihat dari alat bukti yang dibuka, dari saksi yang bicara. Apabila ada keterlibatan, ada alat bukti di situ, itu penuntut umum kami membuat nota pendapat untuk usulan sebagai tersangka dari hasil persidangan. Ini saya lihat banyak di medsos beredar, si A, si B ini terlibat, tetapi ukuran kita tentunya adalah alat bukti yang kita perolehnya. Kita juga dibantu dari beberapa DPPU, kita pelajari betul siapa yang terlibat dari hasil kejahatan. Semua betul-betul dengan cermat kita lakukan. Bahkan dari awal kita sudah sampaikan juga ke pihak-pihak terperiksa bahwa ini kita lakukan secara profesional dan tolong jaga penyidik kami agar tidak terpengaruh dengan hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, ini akan kita segera gelar. Nanti silakan teman-teman media mengikuti, dan kami senang sekali ketika satu proses penanganan perkara di kejaksaan ini diikuti dengan cermat oleh teman-teman media sebagai koreksi atau sebagai masukan kepada kami. Ya. Jadi kami tidak mau berpolemik, yang jelas sudah kita umumkan ada berapa besar? 23 yang kami yakini bahwa inilah pelaku dan inilah yang menikmati, inilah yang menyebabkan kerugian, akan segera kita sidang. Kalau pertanyaannya kembali apakah stop di sini, teman-teman media kan sudah melihat proses yang kita lakukan di perkara-perkara besar kan terus berjalan sepanjang alat bukti tersebut ya, memiliki kekuatan untuk penetapan tersangka. Oke? Nah ya, saya kira itu ya. Biasanya prosesnya terus berjalan. Penetapan tersangka tidak ada dalam proses penyidikan. Bahkan dalam proses persidangan pun tidak menutup kemungkinan juga akan terbuka semua. Bahkan dalam putusan akhir dan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap berjalan. Jadi dikawal. Yuk, silakan. Selamat siang Pak, izin perkenalkan saya balik ke Indopos ini. Jadi pertanyaan ini Pak, total kerugian kan dari 271 sampai ke 300 ya. Apa saja indikator utama yang digunakan dalam menilai kerugian negara dalam kasus korupsi timah, dan bagaimana validitas indikator tersebut dijamin sehingga jaksa itu sangat yakin Pak. Terus yang keduanya, bagaimana perbandingan kasus korupsi timah di Bangka dengan kasus serupa di daerah lain dalam hal penanganan kualifikasi kerugian negara. Yang ketiganya, apakah ada pihak-pihak lain yang diduga terlibat, karena kan selama ini hanya pihak-pihak swasta dan lain-lain. Yang terakhir, total aset timah yang disita Pak. Terima kasih Pak. Selamat siang. Pihak lain sudah 23 Mas ya. Mau tambah lagi ya? Silakan Pak Jabisus. Pertanyaan borongan di siapa yang WA itu? Jadi yang pertama tadi mengenai bagaimana jaksa kok percaya
itu ada 2,285. Perbuatannya apa? Nah ini kan PT Timah ke smelter swasta menyampaikan untuk pengolahan ke smelter swasta, kemudian ada kerjasama atas pengolahan tersebut. Nah ini figur kerugian dihitung dari sisi kerjasama tersebut. Kemudian yang kedua, ada kerugian atas pembayaran biji timah kepada PT Mitra. Nah ini kan ada yang punya IU PT Timah, dibawa ke swasta, PT Timah beli lagi. Nah ini kita akan dakwakan nanti ke pejabat-pejabat PT Timah yang sudah tersangka. Nah yang ketiga yang saya lihat polemik dan banyak betul masuk pertanyaan ke saya juga WA, bagaimana 2001 ini kerugian lingkungan kok bisa jadi kerugian tipikor. Yang saya tanya dengan penyidik pertama adalah, apakah kerugian lingkungan hidup ini yang dihitung oleh ahli ini menjadi kewajiban untuk dibayar? Nah ini kewajiban. Nah tentunya penyidik kan menjawab bukan asal ini kewajiban, tetapi dengan ketentuan-ketentuan di undang-undang. Contohnya undang-undang minerba. Nah dengan dasar-dasar itu kita yakin ini kewajiban yang tidak bisa dihindari oleh kita. Pertanyaan yang kedua, siapa yang akan bayar? Yang bertanggung jawab untuk menutupi kerugian yang sudah dihitung ini. Kan tadi ada kerugian ekonomi, kerugian ekologis, kemudian kerugian rehabilitasi lingkungan. Apakah kita bisa menghindar tiga ini saja? Gak bisa. Ini harus tetap dipenuhi. Itu pertanyaan saya kepada penyidik. Dan penyidik bisa menyampaikan semua dasar hukum bahwa kita tidak bisa menghindari. Nah yang saya tanya lagi, siapa yang harus bayar itu? Nah ini yang menjadi polemik. Apakah ini masuk dalam kualifikasi undang-undang lingkungan atau tipikor? Ternyata penyidik ketika melakukan ekspos di hadapan kami, itu kita lihat bahwa perbuatan ini dilakukan di dalam kawasan IUP PT Timah, sehingga kewajiban ini melekat ada di PT Timah. Pertanyaan ketiga, apakah kita ikhlas PT Timah ini akan membayar sebesar itu, sedangkan PT Timah yang kita ketahui juga tidak pernah untung. Jadi siapa yang makan uang timah ini? Maka saya minta ke penyidik, ini harus dibebani kepada mereka yang menikmati timah hasil mufakat jahat tadi. Nah itu kira-kira bagaimana penyidik kayaknya meyakini ini harus memang dipenuhi. Contoh perkara yang pernah kami lakukan banyak seperti itu. Satu contoh aja lah. Jadi ada pelakunya dirut BUMN dengan menggunakan BUMN-nya mengajukan proposal pembiayaan. Ya. Nah kemudian dibiayai oleh bank. Ini bank asing. Bank asing di Singapura dibiayai. HSBC membiayai. Ini sudah iklan. Nah ketika sudah dibiayai, ternyata si oknum direksi ya, ada beberapa orang tersangka, saya lupa itu. Setelah dapat uang, dia gunakan untuk hal lain dari proposal yang disampaikan, sehingga pihak pembiaya bisnis itu mengajukan gugatan arbitrase. HSBC membiayai. Ini sudah inkrah. Nah ketika sudah dibiayai, ternyata si oknum direksi ya, ada beberapa orang tersangka, saya lupa itu. Setelah dapat uang, dia gunakan untuk hal lain dari proposal yang disampaikan, sehingga pihak pembiaya bisnis itu mengajukan gugatan arbitrase. BUMN
kalah, sehingga BUMN harus bayar. Nah, jaksa maju menyidik bahwa proses ini sebenarnya ada pidana. Karena kalau kita lihat dari pertimbangan di arbitrase, ya wajar pembiayaan jelas menang, karena yang diagunkan justru BUMN-nya, PT-nya. Nah, kejaksaan masuk membuktikan dirinya bahwa ini yang diajukan kepentingan oknum, uangnya juga dikelola dengan tidak benar sebagaimana ketentuan BUMN. Ya. Dan itu dengan hakim sependapat bahwa itu ditipu. Barulah jaksa bisa melakukan perlawanan bahwa kewajiban yang harus dibayar itu bukan melekat di BUMN ya, dipakainya untuk akuntan. Pertanyaannya adalah, negara belum bayar, tetapi hakim dalam putusannya melihat bahwa negara tidak bisa menghindar, harus bayar 3 minggu waktu, dan itu masuk dalam kualifikasi kerugian negara. Yang jelas negara belum mengeluarkan. Banyak perkara yang kita sidik di Kejaksaan Budi Said Surabaya, negara kalah harus bayar berapa T? PT Angka. Nah, apakah putusan tersebut ya, terbebas dari tindak pidana? Nah, ini yang kita coba nanti kita limpahkan ke sidang, karena jaksa yakin timbulnya kewajiban itu yang menjadi alas gugatan dan dimenangkan ada tipikor, karena ada keterlibatan mufakat jahat bersama dengan pegawai. Nah, jadi saya minta teman-teman bisa menjelaskan kepada publik bahwa kenapa ini kerugian real. Satu, karena ini kewajiban yang tidak bisa dihindari dan putusan perkara sudah ada seperti perkara yang sama. Yang kedua, ini menjadi kewajiban PT Timah harus menutup ini karena di wilayah dia, yang dimana di undang-undang itu ada beberapa pasal tuh di sini. Ya, ini menjadi kewajiban pemegang iupnya. Jadi yang ketiga, ada alat bukti mufakat jahat antara mereka sehingga kewajiban itu timbul ke PT Timah. Nah, kira-kira seperti itu cara berpikir sehingga kami yakin bahwa ini kerugian real, bukan potensi yang harus ditanggung oleh PT Timah Secure. Ya, jelas ya? Oke, sangat jelas ya. Ada lagi? Ya, Pak. Saya buka lagi 3 pertanyaan. Saya ingin bertanya soal kemarin ada isu soal untuk mengutip yang diduga berasal dari anggota Polri dan Densus 88. Kira-kira bisa dijelaskan soal kasus tersebut dan dikonfirmasi apakah betul dan saat ini penanganan kasus tersebut seperti apa? Terima kasih. Ya. Jadi kalau mengenai tadi apa tadi istilah kutip mengutip atau intip mengintip, ya, ini sudah diambil alih oleh jaksa. Karena ini juga sudah menjadi urusan kelembagaan, sehingga ini harus resmi disampaikan. Nanti setelah ini selesai, ya, silakan ditanya langsung kepada Kapus itu yang sudah mendapat arahan dari jaksa. Ya, jadi sementara kita geser dulu di belakang, ya, kita jawab, termasuk juga tadi yang lapor, silakan tanya. Karena Jampis muncul di sini ada dirdik, ada dirtut untuk menjawab supaya publik tidak resah atau menimbulkan banyak tafsir. Silakan nanti ditanya sekarang. Nah, tadi juga ada pertanyaan tadi yang belum saya jawab dari pasnya. Ada tersangka lain, itu sering masyarakat tanya. Jadi saya baru dikasih tahu dengan Dirjen Penyidikan ada penahanan terhadap pejabat yang saat itu pejabat dirjen di SDM. Saat ini diputuskan, ya, kebijakan bisnisnya di PT Timah dan asuransi sedang diperiksa. Nanti tanya lagi karena itu sudah saya perintahkan ini untuk melakukan penahanan agar masyarakat jelas bahwa kejaksaan akan bertindak secara profesional. Ada alat bukti, apakah limpahkan ke pengadilan. Dan ada selama
kehati-hatian kita. Yang bebas kan baru kemarin pasal 21 karena ada beda pendapat. Ya. Oke, Ada lagi? Ada lagi, silakan Pak. Tentang perkara ya? Tentang perkara 271. Ya. Dan geser jadi 300. Ya, 300 sekarang. Ya, selamat siang Pak Febri. Saya Hani Pak dari Depok. Soal perkara ini Pak, beberapa kali lalu kan tim Bapak sudah memeriksa Pak Robert Bono ya Pak. Dia kan diduga terlibat karena dulunya dia adalah pemilik PT RBT walaupun dia membantai kepada kamu gitu. Ya. Nah, apa hasil pemeriksaan terhadap dia dan bagaimana keterlibatan dia Pak? Dan melanjutkan pertanyaan Mbaknya ini Pak, kemarin kan Pak Polri dan Jaksa Agung sudah bertemu gitu Pak. Apa pesan dari Pak JS sendiri untuk Bapak, dan ketika kejadian itu kan kabarnya ada satu atau dua anggota Densus yang kemudian ditangkap, lalu Bapak menerima kabar diskrim, tapi kemudian meminta Densus itu dibebaskan, tapi kemudian tidak dibebaskan. Itu seperti apa ceritanya? Terima kasih. Jadi sekali lagi tadi saya jelaskan, karena ini sudah diambil alih oleh Jaksa Agung, ya, dan tentunya ini menjadi persoalan institusi, bukan persoalan lagi saya sebagai pribadi. Nah, ini akan dijelaskan nanti oleh Kapus Penkum, yang tentunya sudah ada arahan Jaksa Agung. Selesai ini baru masuk babak kedua, masalah kuntit menguntit dan lapor melapor. Nanti silakan teman-teman tanyakan. Kewajiban kami yang jelas, perintahnya adalah selesaikan berkas dengan cepat, segera limpahkan agar masyarakat dapat melihat semua apa yang terjadi, termasuk tadi pertanyaan mengenai Robert Bono. Ini pun karena suara masyarakat, ya, dan beberapa indikasi yang ada di kita sehingga dipanggil. Tidak saja Robert Bono, siapapun yang ada indikasi, ya, karena ini kerugian cukup besar 300 triliun, maka akan kita periksa. Apakah dia tersangka atau tidak, nanti alat bukti akan bicara. Bisa dilihat sisi nanti, cermati oleh teman-teman, cermati kesaksian, ya, yang tampil di pengadilan, lihat ada tidak nanti alat bukti untuk arah ke seseorang yang belum ditetapkan. Lihat dari nanti jaksa membuka aliran dana, siapa yang menikmati. Kalau dia menikmati yang belum ditetapkan, kalian bisa sampaikan kepada kami. Kita akan terbuka, dan ini memang harus kita lakukan sebagaimana keinginan kita semua, bahwa yang menjadi poin-poin penting pendapatan negara khusus yang besar akan kita lakukan penelitian semua. Mudah-mudahan segera dapat perbaikan tata kelola, ya, baik dari sumber daya alam, sawit dan semuanya, sehingga kita masyarakat bisa langsung melihat berapa produksi, siapa yang produksi, hak negara dibayar atau tidak, semua bisa dikontrol. Tujuan kejaksaan itu. Jadi society ini kita juga sudah melakukan rapat nih. Rapat mendorong agar tata kelola ini diperbaiki agar ada manfaat bagi masyarakat setempat, warga lokal. Hak negara harus dipenuhi, dan kita bisa menjaga ekosistem dengan baik ke depan. Cukup ya? Lagi satu pertanyaan sebelah sana. Dari sini kan sudah tadi, biar agak mungkin paniskan sana. Satu pertanyaan aja kita tutup. Diperiksanya asisten pribadi dari Sandra Davis, istri dari tersangka HM, seperti apa proses pemeriksaannya. Kemudian yang kedua juga terkait dugaan keuntungan yang diraup dari tersangka HM seperti apa, dan yang ketiga terkait dengan apakah istri dari tersangka HM ini akan ada kemungkinan untuk dipanggil kembali. Terima kasih. Jadi nanti untuk khusus HM ini kan yang kita dakwakan nanti peran dia. Setelah peran, kemudian apa yang dia peroleh. Keterkaitan istrinya tadi pada poin kedua apa yang diperoleh. Kita harus bisa memastikan ketika ini dilakukan penyitaan dan dibawa ke pengadilan, ya, ini real hasil kejahatan atau TPP, sehingga kita perlu keterangan dari istrinya, apalagi ada pernyataan pisahan, ya, kita
Jadi dua ini kita dalami sehingga kita perlu keterangan dari istri. Satu mengenai peran dan khususnya mengenai keuangan yang dapat oleh tersangka Harvey di Tata Niaga 5. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.